Jadi ini kan pertemuan pertama yang tentang limit ya. Jadi kakak tuh pengen jelasin dulu limit itu apa sih sebenarnya kan? Kedengeran nggak suara kamu? Kedengeran, Kak. Oke. Nah jadi limit ini nih ialah maksud dari limit. Limit ini nih kayak nilai pendekatan ya. Nilai pendekatan maksudnya nilai pendekatan kan misalkan kayak diketahui fungsi ini fungsinya kan? Diketahui fungsi ini. Kalau kita pengen ngitung kayak misalkan dia ini kan pada saat x sama dengan 2. Nah, itu berapa limit dari ini? Nah, di sini nih kita tuh kayak kita tuh pada saat kita substitusikan nilainya itu kan ini pada saat nilai disubstitusi kan x misalkan x sama dengan 2 ya. Pada saat kita substitusi nilainya itu kan 2 kuadrat dikurang 4 per 2 dikurang 2 kan. Ini 4 kan dikurang 4 ialah 0. Ini 2 kurang 2 0. Nah, di sini ini bentuk tak tentu Mbak Tena. Kita nggak tahu berapa nilainya Mbak Tena. Oleh karena itu di sini fungsi dari limit ialah itu kita cari nilai pendekatan Mbak Tena. Pendekatan dari fungsi ini pada saat x sama dengan 2 gitu. Paham nggak maksudnya? Jadi itu makna dari limit tuh kayak nilai pendekatan dari suatu fungsi gitu. Limit itu tuh. Itu maksud dari limit sih. Nah, di sini limit itu kan itu ada limit tuh bukan cuman aljabar. Nah, di sini ada juga limit aljabar, tentunya aljabar, ada juga limit trigonometri. Nah, limit aljabar ini dibagi dua. Itu ada yang limit aljabar berhingga sama dia tak terhingga, infinite. Nah, begitu juga yang trigonometri, dia ada yang berhingga sama ada yang tak berhingga. Nah, misalkan ini Kak jelasin lagi ya. Nah, yang pada saat ini tadi fungsinya tetap ini. Nah, pada saat 2 kan kita nggak tahu nilainya ini berapa. Nah, dia 0 per 0. Jadi kita nggak tahu berapa nilainya. Tapi pada saat nilainya disubstitusi dimulai dari 1,9 misalkan, dia hasilnya 3,90, 1,99 hasilnya 3,99 sampai berapapun dia itu bakal ada nilainya. Nah, tapi dia itu tidak bakal mendekati. Dia itu kayak gimana jelasnya kan? Kalau kita pengen di sini ini nilai pendekatannya Mbak Tenang. Ini nilai pendekatannya. Ini juga nilai pada saat disubstitusi di setelah 2. Misalkan ini kan dia nggak boleh x sama dengan 2 kan. Misalkan kita coba 2,001 dapatlah 4,001. 2,01 4,1 2,1 hasilnya hilang 4,1 Mbak Tenang. Dia itu intinya itu enggak. Dia itu bisa nilainya itu disubstitusi selain dari 2 Mbak Tenang. Itu dia maksud dari limit. Jadi nilainya itu kayak bakal mendekati kisaran ini Mbak Tana. Kisaran 3,99 paling mendekati Mbak Tana sama 4,001 Mbak Tana. Di sini yang paling mendekati Mbak Tana, mendekati nilai limitnya Mbak Tana. Paham nggak sejauh ini? Paham, Kak. Nah, untuk mencari nilai limit, kan nilai limit itu tuh itu ada pertama itu faktor. Sudah itu tuh ini kalau faktor dia fungsi aljabar biasa sih. Kalau sudah itu ada juga dikali dengan akar sekawan. Kali dengan akar sekawan ini dia tuh pada saat fungsinya itu dalam bentuk akar ya biasanya. Sudah itu tuh ada juga pakai dengan cara cepatnya, betul? Cara cepatnya itu pakai dalil L'Hopital. Dalil L'Hopital ya. Nah di sini kan bukan fungsi akar ya. Misalkan kita pengen cari limit x menuju 2 misalnya. Ini kan x menuju 2 x kuadrat dikurang 4 per x min 2 misalnya. Nah kan pada saat di sini kita masukin 2 nilainya, ini maksudnya limit mendekati 2 ya. Jadi nilainya itu kayak bakal langsung tuh mendekati 2. Nah pada saat coba kita substitusi tadi kan ini hasilnya 0 per 0 kan? Iya kan? Hasil dari ini kan x-nya itu coba kita ganti 2. Yang kita ganti 2 tadi ini kan hasilnya adalah 0 per 0 gitu makanya. 0 per 0 kan hasilnya. Oleh karena itu di sini nih kita butuh cara lain. Jadi kalau untuk mencari limit itu tuh kan
Pertama itu kita bisa langsung substitusi, Mbak. Substitusi nilainya itu kita tuh menghindari ini nih ini dia tuh bilangan tuh kayak hasilnya itu sudah pasti, Mbak. Maksudnya kayak sudah pasti itu kayak gimana yang jelasnya? Nilainya itu bukan bentuk tak tentu yang sudah pasti, Mbak. Bukan bentuk tak tentu. Salah satu bentuk tak tentu ialah ini. Nah, ini nih nggak boleh, Mbak. Jadi oleh karena itu kita nggak bisa pakai cara substitusi, Mbak. Menggunakan cara lain. Nah, cara lain tadi yang ini faktor, efek sekawan, sama cara dari L'Hopital. Paham nggak? Paham, Kak. Nah, jadi di sini kan substitusi nggak bisa kan? Berarti kemungkinan kita pakai cara faktor, Mbak. Kalau untuk cara faktor, berarti gini kan? Berarti ini kita faktorin, Mbak. Fungsi ini, nah. Yang di atasnya kan berarti limit x menuju 2. Nah, ini faktor dari x kuadrat min 4 apa? X min 2, x plus 2 kan? X min 2, x min 2. Ini tetap paham nggak ini cara faktornya? Paham, Kak. Nah, ini kan ada yang sama, berarti bisa kita coret. Jadi tinggal sisa limit x menuju 2 dari x plus 2 gitu. Nah, dari sini baru kita substitusi nilainya. Nah, 2 ditambah 2 sama dengan 4. Berarti nilai limit ini nih ialah 4. Maksudnya gimana sih interpretasi kayak nilai apa itu? Nilai pendekatan dari fungsi ini dia tuh kayak 4. Dia itu bukan 4. Sebenarnya bukan 4, tapi kayak mendekati 4. Kayak 3,9999 gitu. Apa enggak? Jadi mendekati 4, tapi kayak kita tuh ngebulatinnya 4. Bilangnya itu kayak 4, karena di sini kan banyak bilangan. Paham nggak? Kayak pendekatan nilainya. Paham, Kak. Nah, oleh karena itu di sini dia tuh kayak bulat. Bulat itu bulat apa itu? Bulat kosong, bukan bulat penuh. Nah, karena di sini nilai limit dari ini sebenarnya bukan 4, tapi mendekati 4 nilai aslinya. Apa enggak? Paham, Kak. Itu yang kalau cari limitnya. Nah, contoh yang lain gini. Nah, ini coba Kak cari ini ya, yang substitusi dulu. Kak ajarin substitusi. Nah, substitusi itu biasanya tuh kalau dia tuh langsung bentuknya linear, Mbak. Maksudnya linear tuh kayak fungsinya itu berbentuk linear. Misalkan limit x menuju 0 dari x kuadrat ditambah 3x plus 2, Mbak. Nah, ini kan kalau kita langsung dapetin nilainya, Mbak. Coba kita substitusi nilai, Mbak. Langsung kita substitusikan 0 kuadrat ditambah 3 kali 0 ditambah 2, Mbak. Berarti 2 kan? Nah, ini langsung dapat nilainya, Mbak. Nilainya ialah 2, Mbak. Nah, karena kita bisa langsung dapat nilai, kita bisa langsung pakai cara substitusi, tidak usah difaktorin. Kan difaktorin juga sama aja, apa enggak? Apa enggak yang cara substitusi? Nah, sudah itu misalkan ada lagi yang ini. Yang misalkan limit x menuju 0 misalkan. Yaitu x kuadrat ditambah 4x plus 4 misalkan. Di sini x plus 2, Mbak. Di sini kan kalau kita substitusi, itu kalau kita langsung substitusi, Mbak. Jadi kita pertama untuk mencari nilai limit itu kayak kita tuh substitusi dulu, Mbak. Kalau hasil dari substitusinya itu bentuk infinite, bukan bentuk infinite sih, bentuknya tak tentu, itu tuh baru kita pakai cara faktor atau cara sekawan atau dari L'Hopital gitu. Jadi coba kita substitusi dulu ini. Berarti kan 0 kuadrat ditambah 4 kali 0 ditambah 4 ya. Per 0 ditambah 2. Ini kan langsung dapat 4 per 2 kan? Iya nggak? Sama dengan 2. Nah, ini kan kita bisa langsung dapat nilai limitnya ialah ini, 2. Nah, jadi dengan yang cara ini nomor 2 ini, itu tuh kita tuh nggak perlu pakai faktor. Jadi kita bisa langsung substitusi, Mbak. Paham nggak? Paham, Kak. Nah, kalau dia yang faktor tadi, yang ini pada saat kita substitusi kita ambil yang A ya, ambil contoh yang A. Nah, ini pada saat kita substitusi, ini pasti 0 per 0. Nah, coba kita substitusi. 9 dikurang 6, ditambah 6, kurang 15 kan? Per 9 dikurang 12 ditambah 3.
Ini kan 15 dikurang 15, 0. Ini 9 dikurang 2. 9 dikurang ini kan min 3. Min 3 ditambah 3 kan 0. Nah, 0 per 0. Ini kita hindari. Misalnya. Jadi kita pakai cara pemfaktoran. Paham nggak? Jadi ini difaktorin. Sudah itu coret yang sama. Misalnya. Ini sama kan bisa kita coret. Jadi tinggal bisa limit x menuju 3 dari x plus 5 per x min 1. Baru kita substitusi nilainya. Nah, jadi 8 per 2 misalnya, sama dengan 4. Gitu. Paham nggak? Paham, Kak. Gitu ya. Nah, bentuk bentuk apa itu bentuk tak tentu tuh ada macam-macam sih. Coba kayak ini. Kakak cari dulu Kak lupa. Selain 0 per 0, dia itu ada juga bentuk tak tentu. Bentuk tak tentu. Itu 0 per 0, sudah itu tuh kita tuh menghindari bentar. Sudah itu kita hindari ini loh, bilangan per 0. Nah, contohnya kayak 3 dibagi 0. Ini kan ini salah satu bentuk tak tentu juga sih sebenarnya. Karena kita nggak tahu berapa nilainya. Kalau 0 per 3 misalkan, nah ini baru tahu nilainya, ialah 0. Paham nggak? Ini beda 3 per 0 dengan 0 per 3. Kalau yang ini dia tidak terdefinisi kan? Tak terdefinisi. Kalau ini dia masih terdefinisi. Biasanya di limit tuh kayak menghindari 0 per 0 sama bilangan per 0. Biasanya gitu sih. Paham nggak? Paham, Kak. Selanjutnya kita lanjut ke yang akar sekawannya. Kalau yang akar sekawan, kayak gini nih misalkan ya. Ini dia tuh dikalikan dengan akar sekawan. Maksudnya akar sekawan kan misalkan kayak akar A min akar B. Akar sekawannya itu ialah ini. Kebalikan itu akar A ditambah akar B. Jadi kayak dikalikan dengan akar sekawan. Kalau ini plus, dia dikali dengan minus. Nah, tapi ini biasanya pangkat 2. Kalau pangkat 3, perlakuannya beda. Kalau ini kan kuadrat. Kalau dia akar pangkat 3 itu beda lagi perlakuannya. Nah, di sini ya x kuadrat. Ini yang nomor yang A kita ambil contoh. Limit x menuju 3, x kuadrat tambah 3x min 18 per akar 3 per akar x min akar 3. Jadi di sini kita kalikan dengan akar sekawan. Jadi dikali dengan akar x plus 3 per x. Akar x plus akar 3. Jadi kita kali. Jadi di sini ini dikalikan, bisa juga dikalikan, bisa enggak sih? Yang ini jelas kayak kita faktorin dulu, Mbak. Biar lebih mudah, Mbak. Jadi kayak kita tuh bakal mencoret sesuatu yang sama, Mbak. Karena di sini biasanya kalau dikalikan dengan akar sekawan, itu kalau kita substitusi nilainya itu langsung 0 per 0 atau bilangan per 0. Apa enggak maksudnya? Yang kayak tadi. Kan cara pertama kan substitusi. Kalau kita nggak bisa substitusi, pakai cara faktor atau akar sekawan. Tergantung dengan fungsinya, Mbak. Iya kan? Nah, di sini kita nggak. Kalau disubstitusi kan
Ini 9 ditambah 9 dikurang 18 kan itu 0. Per akar 3 dikurang akar 3 juga 0. Nah, jadi 0 per 0. Jadi kita nggak bisa substitusi. Jadi kita pakai cara faktorin. Nah, faktorin biasanya kalau kita pengen cari faktornya kan dikalikan dengan akar sekawan dulu yang ini. Karena kan kita nggak bisa, kayak sulit faktorin. Nah, maksudnya sulit faktorin kayak kita tuh sulit, apa itu? Itu bakal kesulitan untuk faktorinnya, nah, kalau kita nggak dikalikan dengan akar sekawan. Di sini kan minus, jadi dikalikan dengan plus, nah, akar sekawan. Nah, jadi di sini ini kan sudah difaktorin, dapatlah x plus 6 dikali x min 3 kan, dikalikan dengan akar ini. Nah, yang ini kan kayak ini, akar A ditambah akar B dikali akar A min akar B kan. Nah, ini kan kalau dikali sama B kayak ini, rumusnya itu A kuadrat min B kuadrat. Karena kan ini kayak ini, A plus B, A min B itu sama dengan A kuadrat min B kuadrat kan. Nah, ini bentuknya sama, tapi dia dalam bentuk akar B. Paham nggak? Jadi di sini bukan akar, tapi bukan kuadrat, tapi A min B. Jadi kayak, paham nggak maksudnya? Kalau di sini kan dia bukan akar ya, A plus B dikali A min B kan A kuadrat min B kuadrat. Karena di sini akar kan, di sini juga akar semua kan. Jadi kayak ini diakarin. Jadi kayak A min B. Prosesnya hasilnya itu. Kayak kita kali silang misalnya akar A dikali akar A dikali akar A kan A. Akar A dikali min akar B. Jadi min akar B kan? Min akar AB misalnya. Nah, akar B dikali akar A kan plus akar AB misalnya. Akar B dikali min akar B ialah min B kan? Jadi kan min akar B kuadrat misalnya ialah min B misalnya. Jadi di sini ini kan habis kan kalau ditambahkan min akar AB ditambah akar AB kan habis kan? Nah, ini kan jadi tinggal ini misalnya. Jadi tinggal tersisa A min B misalnya. Oleh karena itu di sini sama B kayak ini kan X dikurang 3 misalnya. Nah, di sini kan bisa kita coret ini. Jadi sisalah X plus 6 dikali akar X ditambah akar 3 kan. Nah, di sini baru kita substitusi nilai limitnya. Dengan X menuju 3 kan. Di sini X menuju 3 kan. Berarti dengan 3 kan. 3 ditambah 6 ialah 9. Kali akar 3 ditambah akar 7 kan. Ini misalkan kayak satu. Ini kan, ini bukan ini loh. Akar itu jangan gini. Misalkan akar 3 ditambah akar 3 sama dengan akar 6. Ini jelas-jelas salah. Ini bukan kayak bilangan, kayak di sini kayak kita tuh ini permen, yang ini permen, jadi permen satu permen ditambah kan 2 permen, karena di sini kayak beda, akar penjumlahan akar dengan penjumlahan bilangan biasa. Oleh karena di sini 2 akar 3, jadi 9 dikali 2 akar 3 18 akar 3, apa enggak? Paham, Kak. Ini juga sama sih. Nah, kalau cara dalil L'Hopital ya, dalil L'Hopital itu cara cepat dengan turunan biasanya. Dengan turunan biasanya itu. Ini turunan belum belajar kan. Nah, ini biasanya dipelajarin di turunan, tapi biasanya ada beberapa guru juga sudah ngajarin. Jadi kalau pakai dalil L'Hopital kan, ini coba kita jawab nomor 1 dulu. Pakai cara biasa. Jangan cara cepat nggak. Ntar Pak ajarin cara cepat. Nah, ini kan nih limit X menuju 2 dari fungsi ini kan. Coba kita substitusi dulu. 4 ditambah 4 ya. Per 4 dikurang 12 ya. Ditambah 2. Berarti ini berapa? 4 tambah 4 tambah 4, 12 per min 6 ya. Sama dengan min 2. Nah, ini kita bisa langsung dapat nilai limit sama dengan menuju 2. Karena kalau disubstitusi dia bisa langsung dapat nilainya. Paham nggak? Paham, Kak. Nah, tapi di sini sebenarnya itu bisa juga pakai substitusi, misalnya kayak cara pemfaktoran, kalau ini difaktorin bisa kayaknya. Coba kita faktorin. Jadi kalau sudah bisa substitusi itu kayak sudah otomatis bisa faktor biasanya, Mbak Tenang. Coba kita faktorin ya. Ini faktornya berapa? X plus 2 kuadrat kan? Kayak nggak bisa difaktorin kayaknya.
karena beda. Yang di atasnya nggak bisa difaktorin ya. Yang ini nggak bisa difaktorin kayaknya. Berarti coba kita pakai substitusi nilai. Kalau substitusi sudah dapat, sudah sih nggak usah faktorin. Nah, kalau dari L'Hopital itu bisa diterapin di fungsi mana aja sih? Jadi misalkan ini ya, limit x menuju a dari fx ini per gx nggak pernah. Jadi dari L'Hopital tuh dia tuh kayak ini, limit x menuju a dari turunan fungsi x nggak pernah, fungsi fx nggak pernah dibagi turunan fungsi dari gx nggak pernah. Jadi kalau cara nurunin tuh kayak ini, misalkan x kuadrat ya, diturunin ini kayak pangkatnya itu turun ke bawah, jadi 2 dikalikan dengan x pangkat 2-nya ini pangkatnya itu dikurang 1 nggak tenang. Jadi 2 dikurang 1 nah, jadi 2x gitu. Paham nggak? Ini cara turunan biasa. Nah, sedangkan turunan dari konstanta, misalkan kayak 9, ini turunannya itu 0 nggak tenang. Karena di sini kan kita tuh pengen nurunnya itu terhadap x nggak tenang. Paham nggak? Jadi yang ada variabel x-nya itu kita turunin nggak? Jadi di sini x kuadrat ya, ditambah 2x plus 4. Nah ini kalau kita turunin, ini pangkatnya turun ke bawah kan, jadi 2x, 2 dikurang 1 kan, pangkatnya dikurang 1 kan, ditambah ini kan pangkat 1, turun ke bawah berarti 2, ini kan ada koefisien 2, dikali 1, dikali x, 1 dikurang 1. Nah ini turunan dari 4 jadi 0, akan ditambah 0. Jadi di sini 2x ditambah, ini 2 kali 1 kan 2, nah x-nya x pangkat 0. Ingat x pangkat 0, sesuatu yang dipangkat 0 hasilnya 1 kan? Berarti 2 dikali 1, berarti hasilnya 2x plus 2. Nah, ini turunan dari fungsi fx-nya. Kalau dari fungsi gx-nya gimana? X kuadrat min 6x plus 2. Nah, sama aja, karena berarti 2x kan? Ini 2x, 2 min 1 pangkatnya ditambah, dikurang 6. X 1 pangkat min 1 ditambah 0. Berarti 2x min 6. Paham nggak? Paham, Kak. Nah, dari sini kita bisa langsung dapat limitnya. Limit x menuju 2. Ini berarti 2x plus 2. 2x min 6. Ini pakai cara L'Hopital. Jadi, kalau sudah kita turunin ya, ini biasanya langsung dapat nilainya. Jadi, langsung substitusi nilainya. Berarti 2 kali 2, 4 ditambah 2, 6 kan? Iya nggak? Iya, Kak. Nah, ini 2. Ini ada yang salah nggak ya? Bentar. 2x ditambah 2. 6 benar. 2x min 6. Nah, 2x kan ini 4 dibagi ini min 2. Hasilnya min 3. Tapi ini min 2. Coba kita ini lagi. Ada yang salah nggak? 4 ditambah 4 tambah 4. 12. 4 kurang 12 tambah 2. 6. Tapi kok beda? Dua x min 6. Ini kok beda? Kayaknya soalnya memang yang ini bermasalah. Coba kita soal lainnya. Soal nomor 11. Soal ini kan sebenarnya kayak kita tuh kan kayak susah faktorinnya, karena kan yaitu kita susah faktorinnya. Tapi kalau kita susah cara faktorinnya, kalau kita pengen cepat, apalagi soal pilihan ganda, kayak kita tuh bisa langsung pakai dari L'Hopital, paham nggak bisa? Jadi turunannya itu limit x menuju 2, jadi f aksen x per gx, per g aksen x. Nah, jadi ini kayak ini diturunin, turunannya berapa? 4
X pangkat 4 dikurang 1 kan? Kurang 13 kali 2 X pangkat 2 min 1 ditambah 0 kan? Per. Nah yang ini bisa sebenarnya bisa kita ini sih. Kalau yang ini kalau turunan itu panjang sih. Ini kan turunan U kali P. Kalau turunan U kali P kayak lama ngerjainnya, jadi kayak ada tuh kalikan dulu Mbak. Kayak kita buka perkalian dari itu. Jadi kayak kita kalikan dulu X kuadrat ini 9 dikali X min 2 Mbak. Nah ini berapa sih? Jadi X kuadrat dikali X ya X pangkat 3 kan. Ini min 2X min 9X ditambah 18. Jadi kayak kita jangan dalam bentuk perkalian. Jadi kayak dalam fungsi ini aja. Kalau kita tuh pengen pakai dalil L'Hopital, karena kalau dia dalam bentuk ini kan kayak misalkan yang ini U, yang ini V, kayak perkalian. Turun dari perkalian itu beda, jadi panjang. Jadi kayak kita tuh bakal ngabisin waktu. Jadi kayak lebih baik dikalikan dulu, baru kita turunin. Paham nggak? Kalau di limit. Paham nggak? Paham, Kak. Jadi ini turun ini kan 3 X kuadrat Kak, kalau langsung ya 3X kuadrat min 2 min 9 kan. Jadi 3X kuadrat min 11. Kenapa enggak? Ini turunannya Mbak. Turunan dari ini tadi berapa? Ini kan sudah kita turunin, hasilnya ialah 4X pangkat 3 dikurang 26X kan. Nah ini. Berarti limit X menuju 2 ialah 4 X pangkat 3 dikurang 26X per 3X kuadrat min 11 ya. Nah, baru coba kita substitusi nilainya. Berarti 4 dikali 2 pangkat 3 dikurang 26 kali 2 per 3 kali 2 kuadrat dikurang 11. Ini berapa? Ini 8 ya. 8 kali 4, 32 dikurang 52 per. Ini 4 kali 3, 12 dikurang 11. Berarti ini berapa? Ini min 20 ya. Min 20 per 1. Hasilnya ialah min 20. Min 20. Kok nggak ada sih? Bentar. Ada yang salah. Min 26X. Benar kok. Min 20. Yang ini 3X kuadrat. Oh iya, salah di sini nih. Yang ini makan, ini X pangkat 3, yang ini min 2X kuadrat. Di sini min 9X ditambah 18. Jadi salah turunannya. Jadi ini salah ya. Berarti turunan ini berapa? Berarti 3X kuadrat dikurang 4X min 9 ya. Iya enggak? Ini kan turun ke bawah jadi 3 kurang 1 pangkat X kuadrat. Ini turun ke bawah kan min 2 dikali 2 min 4. X-nya dikurang 1 pangkatnya jadi X. Dikurang ini kan pangkat 1 kali min 9 kan min 9. X pangkat 0 ialah 1. Nah, jadi turunan yang terjadi bentar. Yang tadi 4X pangkat 3. 4X pangkat 3 min 26X per 3X kuadrat min 4X min 9. Ini limit X menuju 2. Nah, coba kita substitusi. Jadi 4 dikali 8 ya. 2 pangkat 3 kan 8 dikurang 52 per 3 dikali 4 dikurang 4 kali 2. 4 kali 2 min 9. Berarti ini 32 dikurang 52 per 12 dikurang 8 dikurang 9. Ini berapa jadi? Ini min 20 per
Bentar, nggak ada yang salah dong. Oke. Min 20. Min 5 ya. Ini min 17. 12 dikurang min 17 jadi min 5. Min 20 dibagi min 5 ialah 4. Jadi limit dari fungsi ini ialah 4. Ada nggak? Ada ya, jawabannya B. Sejauh ini paham nggak kalau pakai cara dari logika? Paham nggak paham sih, Kak. Paham nggak paham? Kita coba soal lainnya. Nah, coba yang soal nomor 17 ya. Nah, tadi itu wajar sih bingung karena itunya tadi sudah dikali salah tuh. Kita coba yang ini nomor 17. Nah, ini kan limit kalau kita substitusi, coba kita substitusikan. Berarti ini 64 dikurang 16 kali 4 kan 4 per 16 dikurang 16 gitu. Ini kan bentuk 0 per 0. Nah, jadi kita nggak bisa pakai faktor, tapi bisa juga pakai dari L'Hopital. Kalau dari L'Hopital kayak turunan tadi. Nah, jadi turunan di atasnya berapa? Turunan dari X pangkat 4 dikurang 16X kuadrat berapa? Oke, berapa? Pangkat ini turun ke bawah kan, jadi 4X 4 dikurang 1, 3 ya, berarti pangkat 3 dikurang 16 dikali pangkat 2-nya turun, dikali 2, X pangkatnya dikurang 1, pangkat 1 berarti kan, berarti 4X pangkat 3 dikurang 32, 22X. Paham nggak? Sejauh ini turunannya paham nggak? Paham, Kak. Nah, kalau turunan yang bawahnya berapa? Turun dari X kuadrat min 4X berapa? 2X pangkat 1 ya. Dikurangi 4X. 1 ini kan pangkat 1 kali turun, jadi min 4 dikali 1, min 4. X-nya pangkat 0 kan, jadi kan? Kalau pangkat 0 jadi kali 1. Jadi 2X min 4. Paham nggak? Paham, Kak. Jadi di sini 4X pangkat 3 dikurang 32X per 2X min 4. Nah, ini fungsinya, Mbak Tana. Ini limit X menuju 4 dari fungsi ini. Nah, coba kita substitusi 4 dikali 4 pangkat 3 dikurang 32 kali 4 per 2 kali 4 dikurang 4. Paham nggak? Paham, Kak. Nah, jadi di sini kan ini 4 dikali, ini 4 pangkat 3, 64. Dikurang 32 kali 4 kan, tulis B 32 kali 4 dulu nggak? Per, ini kan 8 dikurang 4 nggak teman? Iya nggak? 8 dikurang 4 kan? Nah, ini coba 4 ini kita keluarin nggak teman? Jadi 4 dikali 64 kurang 32, kayak kita tuh mempermudah perkalian ya. Mempermudah perhitungan sih. Jadi nah di sini kan 8 kurang 4 kan 4. Nah, ini 4 bisa kita coret. Jadi sisa ini kan 64 dikurang 32. Sini 32. Paham nggak? Itu kalau dia dari Paham, Kak. logikal. Tapi kalau kita faktorin, pakai jalan faktor, limit X menuju 4, ini X pangkat 4 dikurang 16X kuadrat per X kuadrat dikurang 4X. Nah, ini kan ini X pangkat 4 ya. Ini X kuadrat. Ini kan bisa keluar, berarti kan X kuadratnya kan. Jadi sisalah X kuadrat min 4 kan per berapa ini? Ini X-nya bisa keluar kan, X min 4 kan. Dia nggak yang bawahnya itu. Jadi limit X menuju 4. Nah, ini kita faktorin lagi. Jadi kayak kita tuh sudah faktorin lagi. Jadi ini X kuadrat dikali, ini kan perkalian, ini kan 4 bilangan kuadrat kan? Ya enggak? 4 bilangan kuadrat Iya, kan? Kak.
Nah ini kan X, ini kayak A kuadrat min B kuadrat kan, faktornya lah A plus B, A min B maksudnya. Jadi faktornya maksudnya. Jadi di sini X plus 2. Oke, yang ini 16, saya bukan 4, tak salah deh. Yang ini nah. Ini kan X pangkat 4 dikurang 16. Nah, kan yang dikeluarin X kuadrat, jadi tetap X kuadrat min 16. 16 bilangan kuadrat kan, ialah 4 kali 4 kan, berarti di sini bukan, berarti ini faktornya yaitu ini kan, berarti X plus 4, X min 4 per X dikali X min 4. Ini limit X min 4 dari fungsi ini. Nah ini kan bisa kita coret. Nah ini bisa kita coret, yang ini bisa kita coret. X kuadrat dibagi X kan sisa X kan, berarti limit X menuju 4 ini dari X dikali X plus 4 sekarang. Paham nggak? Paham, Kak. Nah dari sinilah nah, ini kan sudah bentuknya itu kayak sudah bentuk linear fungsinya, nah, bukan kayak pecahan lagi. Nah. Jadi kita langsung substitusi 4 dikali 4 ditambah 4. 4 dikali 8, nah, berarti sama dengan 32 sama. Biasanya itu hasilnya sama. Pak bingung tadi nomor 1 kok bisa beda, kalau kita sama substitusi. Paham nggak? Paham, Kak. Jadi itu bedanya, misalnya beda segi, beda. Nah biasanya beda apa itu, faktor sama itu tadi sih apa itu, cara-cara lain misalnya. Nah biasanya itu tergantung guru sih, dari L'Hopital tuh bakal diajarin waktu limit atau enggak. Nah, masalahnya ini soal materi turunan, dia pakai turunan ini. Nah karena pakai turunan ini dia tuh kayak, kan kalian belum belajar turunan. Nah selanjutnya coba kita soal nomor berapa ya? Nomor 32 ya. Nah ini kan akar sekawan ya. Ini kan akar sekawan kan. Ini kan dalam bentuk akar, makanya. Jadi kayak kita kalikan dengan akar sekawan dulu, makanya. Jadi limit X menuju 3, jadi X min 3 dikali akar X ditambah akar 3 per akar X ditambah min akar 3. Nah di sini kayak kita tuh pengen ngilangin yang bawah, bukan yang di atas, walaupun di atas itu sama-sama ada akar. Jadi kalau kita pengen apa itu gimana? Kalau sebenarnya kayak pilihan, karena mau yang di atas atau yang di bawah. Kalau kita pengen rasional, tetapi secara logika kan kita pengen mempermudah jalan kan, mempermudah proses, makanya. Jadi di sini kayak di sini ada akar, makanya. Di sini juga ada akar kan. Yang paling mempermudah jalan itu yang bawah, makanya. Karena di sini walaupun di sini ada akar, makanya. Gimana jelasin kan? Kalau dikalikan dengan, kalau kita pengen merasionalkan yang bawah, yang di atas, karena yang di bawah ini bakal tetap ada akar, karena. Jadi kayak kita tuh sulit faktorin, karena. Kalau kita coba rasionalkan dengan yang di bawah, yang di atas ini nggak ngaruh, kenapa nggak? Jadi kayak kita tuh mempermudah proses, karena. Paham nggak? Paham, Kak. Biasanya yang bawah sih. Nah, jadi kayak ini dikalikan dengan akar sekawan yang di bawah, akar di bawah. Berarti ini akar X ditambah akar 3 kan? Per akar X ditambah min ditambah akar 3. Nah, di sini kan jadi X min 3 dikali akar X ditambah akar 3. Ini kan ada 2 akar 3 ya. Ini kan ada, ini kan sama ya bentuknya ya. Berarti tak tulis kuadrat B karena dikali kan. Dibagi dengan ini akar X. Ini kan kayak ini. A min B dikali A plus B kan. Jadi A kuadrat min B kuadrat.
Jadi akar X misalnya dikuadrati dikurang akar 3 itu dikuadrati jadi X min 3 kan? Iya enggak? Ini limit min 3. Paham enggak dari sini? Sampai sini. Paham, Kak. Nah, ini bisa kita coret, teman-teman. Jadi kita bisa langsung dapat X. Jadi limit X menuju 3 dari ini sisanya kan? Berarti akar X ditambah akar 3 dikuadrati, teman-teman. Baru kita substitusi lagi, teman-teman. Berarti akar 3 ditambah akar 3 dikuadratin, teman-teman. Berarti di sini 2 akar 3 kan? Dikuadratin. Berarti 4, 2 kuadrat kan? Dikali akar 3 yang dikuadratin. Berarti 4 kali 3 sama dengan 12. Paham nggak? Paham, Kak. Nah, di sini kalau pakai cara L'Hopital juga bisa, teman-teman. Tapi di sini Kak, kita tuh harus perlu kaliin dulu ini X min 3 dengan akar X plus akar 3, teman-teman. Jadi kayak kita kaliin dulu. Coba kita pakai kali L'Hopital sekalian ya, biar mempermudah. Jadi X min 3 kalikan dulu ini akar X plus akar 3. Berapa hasilnya? Ini X akar X ya. X akar X ditambah X akar 3 dikurang dikurang 3 akar X ini dikurang 3 akar 3. Nah, jadi ini coba pangkatnya itu jangan dalam bentuk akar, karena kan akar X itu sama kayak akar ini X pangkat setengah kan? Iya nggak? Iya, Kak. Ya. Nah, berarti di sini X pangkat 1 dikali dengan X pangkat setengah ditambah X pangkat setengah dikali akar 3 dikurang 3. Oke, ini bukan pangkat setengah ya. Ini kan X akar 3, berarti X pangkat 1. Tetap, nah ini X pangkat setengah, min 3 X pangkat setengah dikurang 3 akar 3. Nah, ini baru kita ini kalikan dulu yang ini. Nah, ingat perkalian eksponen kan? Berarti misalkan A pangkat N dikali A pangkat M, ini kan ini, A pangkat N ditambah M kan? Jadi pangkatnya ditambah, nah jadi 1 ditambah setengah ya ini kan X pangkat 3/2, ditambah X akar 3 dikurang 3 X pangkat setengah dikurang 3 akar 3. Nah, baru kita turunin. Jadi kita turun, berarti ini turun ke bawah, jadi 3/2 X ini dikurang 1, teman-teman. 3/2 dikurang 1 ialah setengah kan? Iya nggak? Ini kan 2/2, teman-teman. 1 kan sama kayak 2/2. Berarti 3 dikurang 2, 1/2. Apa enggak? Paham, Kak. Paham ya? Ditambah ini X-nya pangkat 1, berarti langsung aja sih akar 3. Ini kan 1 dikali akar 3 kan akar 3. Dikali X pangkat 0 kan 1. Nah, dikurang 3 dikali setengah X pangkat setengah dikurang 1 dikurang 0. Jadi ini berapa? 3/2 X pangkat setengah ditambah akar 3. Nah, ini kan dikurang 3/2 ya. 3/2 ini X pangkat setengah dikurang 1. Jadi min setengah kan pangkatnya kan? Iya nggak? Iya, Kak. Nah, berarti kita balikan lagi nih dalam bentuk akar. Berarti kan ini 3/2 akar X kan ditambah akar 3 dikurang 3/2 akar X. Paham nggak? Paham, Kak. Paham ya? Nah, jadi ini turunannya, Mbak. Turunan yang X-nya, Mbak. Nah, sekarang yang GX-nya, Mbak. Yang GX-nya kan ini akar X dikurang akar 3. Nah, ini turunan dari ini kan jadi X pangkat setengah dikurang
akar 3. Jadi tinggal turunan yang ini kan, cuman ini kan, tapi setengah X pangkat setengah dikurang 1 kan, ini 0 dikurang 0. Nah, jadi di sini setengah X pangkat ini setengah, berarti 1/2 akar X. Paham nggak? Jadi ini turunannya, Paham, Kak. Nah, baru di sini kita masukin 3/2 akar X ditambah akar 3 dikurang 2/2 akar X per 1/2 akar X. Ini limit X menuju 3 ya. Nah, baru kita substitusi. Ini berapa jadi? 3/2 dikali akar 3 ya. Ditambah akar 3 dikurang 2/2 1 ya. Jadi 1 per akar 3 makanya dibagi dengan 1/2 akar 3 makanya. Dari sini paham? Paham, Kak. Nah, ini kita bagikan, ini kita jumlahin dulu makanya. Ini kan sama ya, akar 3 sama akar 3 kan pangkatnya. Jadi kayak 3/2 ditambah 1 ya, jadi 5/2 akar 3 dikurang 1 per akar 3 makanya. Ini dibagi makanya, dibagi dengan 1/2 akar 3 makanya. Jadi 5/2 akar 3 dikurang 1 akar 3 dikalikan dengan 2 akar 3 makanya. Jadi berapa nih? Jadi 5/2 akar 3 dikali 2 akar 3 dikurang 1 akar 3 dikali 2 akar 3. Ini bisa kita coret. Jadi 5 kali 3 nih kan. 5 dikali akar 3 dikali akar 3 akar 9. Dikali 3 berapa? Diakarin berarti jadi 3 ya. 5 kali 3 dikurang. Ini habis. Nah, akar 3 di 1 akar 3 dikali 2 akar 3 kan. Akar 3 ini bisa kita coret. Jadi dikurang 2. Jadi kayak 15 dikurang 2 sama dengan 3. 13 sama dengan. Ada yang salah kayaknya. Coba. Ini 13, yang itu 12. Ada yang salah dari atas ya. 3/2 kan X-nya. Akar 3 berapa? Kakak salah yang ini nah. Di sini 3/2 bukan 2/3 makanya. Jadi salah di sini. Jadi di sini nih seharusnya 3/2 akar X dibagi 1/2. Ini benar lah. Ini 3/2 akar X. Jadi ini 3/2 akar X. Jadi ini 3/2 akar 3. Nah ini 3 kali 2 akar ini. Nah ini bisa kita coretkan 2 akar 3 dengan 2 akar 3 jadi habis sisa 3 bukan 2. Jadi 15 kurang 2 ialah 12 bukan 13. Paham nggak? Sama hasilnya. Kakak tuh salah di ini kan. Nah ini turun ini kan 3/2 akar X. Kakak tadi itu 2/2 akar X. Jadi kakak salah di sini. Paham nggak? Paham, Kak. Jadi gitu sih. Sebenarnya ada cara cepatnya sih. Jadi kayaknya misalkan ini f akar fx memang. Jadi turunan dari akar fx ini kayak ini loh. F aksen x per 2 akar f aksen x. Bukan f aksen. Ini f aksen x per 2 akar fx. Ini turunannya Mbak. Jadi turunan dari akar ini Mbak. Jadi kayak turunan dari tadi. Kayak turunan akar x.
Turunan dari akar X, berarti kan turunan dari X kan 1 kan? 1/2 akar X. Nah ini sama kan? Nah, kenapa? Ini kan turunan dari akar X. Jadi misalkan lagi, misalnya kayak ini. Akar 2X plus 1 makanya. Turunan dalam ini kan turunan ini berapa? 2 kan? 2 ini kan 2 kali 1 kan 2 dikali X pangkat 0 kan 1. 2/2 akar 2X per 1 makanya. Jadi ini turun bisa kita coret jadi 1 per akar 2X plus 1. Ini cara cepatnya. Kalau dia yang pangkat selain ini ya, selain data itu misalkan kayak pangkat 3, jadi kayak ini f aksen ini pangkat 1/n makanya. Jadi kayak ini rumusnya tuh. Jadi kayak gimana? Jadi kayak 1/n dikali ini f aksen X per dikali dengan ini fx adalah pangkat 1/n dikurang 1 makanya. Jadi kayak f aksen X per ini n dikalikan dengan ini akar n di sini, yang ini f aksen ini dipangkati dengan 1 dikurang n. Cara cepatnya makanya. Bingung sih kalau sebenarnya, tapi yang perlu kau pahami yang paling ingat ini karena ini paling sering masuk sih. Yang akar ini kuat, yang akar ini akar 2 makanya. Paham nggak sejauh ini? Paham, Kak. Kita ambil contoh lagi. Nah, yang ini nah. Nomor 29 ini mudah kalau pakai dari logical kan Pak tadi sudah ngajarin kan. Kalau turunan dari akar 2 itu kan ini f aksen X dibagi 2 akar fx kan. Jadi yang ini turunan dari ini berapa? Turunan dari 3x plus 1. Ingat ya kalau dia x-nya cuma pangkat 1, itu ambil aja koefisiennya Mas. Jadi kayak 3x plus 1 turunnya 3 langsung. Jadi kayak 3/2 akar 3x plus 1 dikurang. Nah, ini tetap dikurang, tidak usah dioperasi. Jadi kayak 5/2 akar 5x min 1 per turunan dari ini. Yang ini kan cuma ada x ini kan. Cuman ini kan yang ada x kan. Cuman xb. Nah, turun dari x jelas 1 teman. Jadi ini kalau ini kan bilangan ini dibagi dengan 1 kan tetap bilangan ini kan. Jadi limitnya itu kayak ini. Limit x min 1 ya. Jadi limit x min 1 dari 3/2 akar 3x plus 1 dikurang 5/2 akar 5x min 1. Nah, ini baru substitusi nilainya teman. Substitusi 1 misalnya. Jadi kita substitusi 3/2 akar 3 dikali 1 tambah 1 kan 4 dikurang 5/2 akar 5 kali 1 kan 5 dikurang 1 4. Jadi kayak 3/4 dikurang 5/4 kan? Iya enggak? Nah, ini ialah hasilnya min 2/4 sama dengan min setengah. Paham enggak? Paham, Kak. Jadi cara cepatnya itu nangkep ya teman. Jadi yang penting tuh ada apalin. Kalau dia pangkat 3 tuh ini. Jadi f aksennya tetap f aksen x. Ini kalau turun dari akar fx ya. Kalau dia pangkat 3 tuh ini a pangkat 3. Kubiknya tuh misalkan ini ya turunan dari ini f aksen x tetap ya ini 3 dikali akar f aksen fx-nya itu dipangkatin 2. Ini sih turun dari ini sih akar pangkat 3 makanya paling akar kuadrat. Paham enggak? Paham, Kak. Jadi bebas mau milih cara apa sebenarnya. Nah, kita coba yang ini lagi. Coba 2 soal lagi ya. Nah, ini turun limit dari ini. Turunan dari yang ini berapa? 1 kan?
Ingat turunan dari X intinya 1, Mbak. Biar enggak apa itu? Biar enggak panjang kayak ngejalan kita turun satu-satu, Mbak. Paham enggak? Masuk Kak. Paham, Kak. Jadi langsung ya. Jadi ini 1 per, ini kan nggak ada turunannya, jadi kita nggak ada, gitu. 1 per, nah yang ini turunannya berarti 3 kan? 3 per 2 akar 3x min 2, gitu. Dikurang turunannya kan 1 per 2 akar x plus 2 limit x min 2. Nah ini bisa langsung substitusi sudah ini sih, bisa langsung substitusi jadi 1 per ini 3 per 2, ini akar berapa? Ini kan 2 ya. 3 kali 2, 6 dikurang 2, 4 kan? Dikurang 1 per 2, ini 2 tambah 2 akar 4 kan? Jadi 1 per 3 per 2 kali akar 4 kan 2, 2 kali 2 4 ya. 3 per 4 dikurang 1 per 2 kali 2 nih kan berarti 4. Jadi 1 per, ini kan sudah sama penyebutnya, jadi langsung kayak, jadi 3 dikurang 1, 2 per 4 ya, 2 per 4. Ini kan jadi kayak ini kan 1 dibagi 2 per 4 sampai kayak 1 dikali 4 per 2, 4 per 2. Ini berapa? 4 dibagi 2 sama kan kayak 1 dikali 4 per 2 kan? Jadi 4 per 2 sama dengan 2. Jadi hasilnya itu sama dengan 2. Paham nggak? Paham, Kak. Coba kita ambil soal yang lebih mudah. Nah, kalau yang ini tadi ingat ya, Kak, tadi ya, yang ini dibuka dulu, Mas. Jadi kita kuadratin dulu, Mas. Nah, baru kita turun kalau adik pengen pakai cara L'Hopital, Mas. Paham ya? Kalau pengen cara L'Hopital. Tapi sebenarnya bisa cara cepatnya, Mas. Tapi agak lama. Itu soalnya pelajaran turunan sebenarnya. Pelajaran minggu depan sih. Bukan minggu depan sih, bab ini bab berapa itu? Sudah limit ya. Kita ambil yang lebih ini lagi. Nah, kayak soal nomor 46 ini kan. Ini kan bukan pangkat 2, dia pangkat 3. Berarti kayak kita di turun dalam akarnya lah 2x kan per 3 akar ini x kuadrat, ini dikuadratin, dikurang ini 2-nya tetap ya, kalau dia ada koefisien di depan kayak tetap 2, kita tulis 2 gitu. Nah, turunan dari sini, turunan dari x adalah 1 per 3 akar x dikuadratin. Ini enggak ada ya, bisa. Nah, ini coba kita buka kurung, kita kuadratin dulu. Jadi x min 1 dikuadratin ialah x kuadrat min 2x plus 1. Ini turunin, ini kita turunin. Jadi hasilnya berapa? 2x min 2 meter. Jadi ini dibagi 2x min 2. Nah, ini baru kita masukin nilainya. Kan dia nanya limit x min 1 ya. Tapi kita masukin itu. Ini kan 2 kali 1 2 per 3 akar 1 dikuadratin kan 2. Ini akar 3 ya. Jangan lupa. Karena 3 kan awal kan. Berarti 3 dikali akar 3-nya ini kan ini berapa ini? 1 dikuadratin, 1 dikali dikuadratin lagi tetap 1 ya. Dikurang 2 per 3 akar 3 ini 1 ya. Jadi ini 2 per 3. Ada yang salah enggak? 2 per 3 dikurang 2 per 3 juga. Tapi di sini bukan 0. Oke. Jadi ini ada masalah lagi sih. Ini kan kalau kita substitusi lagi ya. Substitusi lagi kan, kalau kita substitusi ini dengan x kan, x1 2 dikali 1 kan, dikurang 2 sama dengan 2 dikurang 2 kan, sama dengan 0 ya. Berarti bilang ini hasilnya berapa? 0 per 0 kan? Iya kan? Iya enggak? Iya, Kak. Nah, karena dia 0 per 0, kalau kita pakai cara L'Hopital, jadi kayak ini kan sudah diturunin.
Jadi kalau kita tetap hasilnya 0/0, itu kita turunin lagi. Ini 2 kali turunan, Mbak. Kenapa enggak? Paham, Kak. Nah, jadi ini kakak bahas minggu depan, Mbak. Next meeting ya. Soalnya ini panjang, Mbak. Iya, Kak. Ini juga sudah sore. Benar. Nah, yang terakhir dah, ini benar-benar terakhir. Coba yang ini dah, nomor 45. Turunan di atasnya berapa? Turunan yang ini. Min 2x ya. Iya kan? Ini turun ke bawah, min 2, bukan minus kan? Min 2, x-nya pangkat 1 kan? Nah, ini minusnya tetap turunan dalam ini berapa? 2x juga kan? Per 2 akar x kuadrat plus 7. Coba kita substitusi nilainya dengan 3. Kan x min 3 kan ya kan? Coba substitusi ini berarti min 6 ya. Min 6 per min 6 per 2 akar ini berapa? 9 tambah 7, 16. Jadi min 6 per 2 kali 4. Ya kan? Berarti ini min 6, ini 8 ya. Berarti dibagi min 6 per 8 ya kan? Paham nggak? Jadi ini min 6 dikali 8 per min 6. Min 6-nya bisa kita coret. Jadi tinggal 8. Jadi hasil limitnya sama dengan 8. Sejauh ini paham nggak kalau pakai cara dari log itu? Paham, Kak. Nah, kalau kita pakai cara ini kan, kalau ini kan ada akar ya. Berarti kayak kita tuh kayak otomatis ngilangin akar ini kan? Iya nggak? Ini kan akar sekawan kan? Dikali, coba kalau kita kalikan dengan akar sekawan, berarti 4 ditambah akar x kuadrat ditambah 7 maksudnya. Jadi 4 ditambah x kuadrat plus 7. Nah ini kalau kita kalikan, kalau di atasnya itu nggak usah dikalikan sebenarnya. Jadi kayak 9 min x kuadrat, nanti dulu kita kalikan. Dikali 4 ditambah akar x kuadrat plus 7. Nah kalau yang ini berapa sih? Ini 16 ya. 16 dikurang x kuadrat plus 7 kan. Jadi kayak 9 min x kuadrat dikali 4 ditambah x kuadrat plus 7 kan. Per ini 16 dikurang 7 kan. Berarti 9 min x kuadrat. Nah ini bisa kita faktorin. Bisa kita faktorin. Jadi sisanya ini kan. Ini limit ini tinggal limit x min 3 dari 4 ditambah akar x kuadrat plus 7 berarti 4 ditambah akar 9 ditambah 7 4 ditambah akar 16 ya 4 ditambah 4 sama siapa sejauh ini paham nggak? Paham, Kak. Itulah sebenarnya ada yang ditanya. Nggak ngebahas PR, Kak. Apa deh? Nggak ngebahas PR. Kalau nggak bahas ke arah boleh sih. Coba Kak dulu ya. Gimana ini deh? Kan Kak sudah ngejelasin ya. Adik coba kerjain mandiri, Kak periksa. Biar Kak tahu sejauh mana sih adik paham. Ntar Oke, Kak. Kak ini Kak kasih tahu jawabannya benar gimana. Tapi jangan dulu pakai cara itu sudah diajarin dari Lopita nggak? Gurunya sudah ngajarin dari Lopita nggak? Enggak, cuman yang substitusi sama pemfaktoran itu, sama yang sekawan. Pas kawan ya, 3 cara itu ya. Iya, Jadi pakai cara itu dulu sih Kak saranin. oke, Kak.
pakai cara itu dulu. Nanti kalau sudah diajarin, takutnya ini ada sudah ngerjain cara apa itu? Cara lari logikal ternyata itu nggak boleh. Jadi kan sama dulu, Hong. Ya. Ya, Kak. Jadi pakai yang itu dulu. Ntar kakak periksa deh. Biar paham benar-benar paham kenapa ngejelasin. Ini nggak ada yang mau nanya kan? Kenapa, Kak? Nggak ada yang ingin tanya kan? Nggak ada, Kak. Berarti sudah sore juga ya, Kak. Akhir itu dari sampai sini ya. Ntar kalau tanya minggu depan. Iya, Kak. Makasih. Oke, sama-sama.